fenomena yang belakangan ini sedang ramai ya, sebelum tertutup sama fenomena-fenomena setelahnya gitu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Salma yang akan menemani, teman-teman Sintesa di depan sana di hari ini untuk untuk di monthly class kali ini ya. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Cek ombak dulu deh. Teman-teman ini dari mana sih? Dari mana aja? Coba boleh open mic-nya juga atau boleh dijawab di room chat. Dari Tasikmalaya, Teh Ima ya ini. Oke, dari Ponorogo, dari Cimahi, KBB, Kediri, Jawa Timur. Wah, dari Bandung, Sumatera Barat, Karawang. Wow, jauh ya dari Sumatera sampai dari Jepang. Ada yang dari Jepang, Kang, Masya Allah. Wah, mantap, keren. Mantap banget ini, keren banget. Dari Jepang, dari KBB. Yang lain mana nih suaranya? Oke, teman-teman, monthly class ini merupakan sebuah ruang untuk berbagi ilmu dan memperluas perspektif tentang suatu fenomena, berbagai fenomena dalam hidup dan kejadian yang diadakan rutin di setiap bulannya. Ini program rutin Sintesa Wellness Center, mungkin yang baru eh, pertama kali. Jadi biar tahu nanti di depan sana tuh pasti ada monthly class dengan judul-judul lainnya lagi, dengan membahas fenomena-fenomena yang seru-seru juga gitu ya. Nah, karena ini lagi hangat-hangatnya juga ya, they care who care gitu. Di bulan Agustus ini, Sintesa Wellness Center mengangkat isu ini, mengangkat fenomena ini tentang daycare, pengasuhan anak. Who care? Sebenarnya ketika eh, anak dititipkan kepada daycare gitu. Jadi sebenarnya siapa sih yang peduli? Apakah orang tuanya peduli, maka menitipkan anaknya ke daycare? Apakah yang dititipkan itu sebenarnya peduli? Nah, ini bakal kita kupas tuntas ya lebih lanjutnya lagi sama guru kita, Kang Zain Permana, yang insya Allah udah hadir juga ya Kang ya, udah siap juga membawakan materinya. Oke, Siap. teman-teman, boleh ya di on cam kameranya. Mangga, Kang Zen, boleh langsung aja. Oke, hatur nuhun Salma. Terima kasih ya Salma, konselor muda kita. Luar biasa. Tepuk tangan buat Salma. Reactionnya keluarin ya. Jadi barangkali kalau teman-teman nanti konseling di Sintesa ya, mungkin akan konseling yang gratis terutama ya sampai bulan September nanti, mungkin akan ketemu sama Salma kali ya. Nah, teman-teman semua, betul kata Salma ya, kita ini mau bahas satu fenomena yang sekarang udah nggak nge-hype lagi gara-gara si Armor, si Armor ya. Gara-gara kejadian lain, tapi ini nggak kalah penting. Kenapa? Kasusnya juga cukup banyak nih. Cuman kemarin kebetulan jadi kasus karena ada guru ya. Alhamdulillah ada guru atau staf di sana yang kemudian memviralkan, melaporkan ke orang tuanya gitu ya, kalau nggak salah ya, betul ya ceritanya. Nah, kemudian kena aja si influencer ala-ala itu teh. Aduh, makanya kita mesti waspada lah sama influencer ya. Terutama yang berbicara nih, teman-teman juga harus waspada semua. Ayo bubar, bubar, bubar ya. Aduh, aku sapa dulu yang udah on cam ya. Makasih ya Teh Anis, ada Teh Nui. Alhamdulillah ada Teh Siti sama Bunda Nana ya. Hatur nuhun. Kita mau bahas nih ya, dan ketika bahas ini nih teman-teman, ketika bahas daycare apa coba yang terjadi? Aku diserang ya sama emak-emak ya. Nah ini nanti makanya aku akan disclaimer dulu di awal teman-teman ya. Kenapa disclaimer di awal? Karena ini tuh penting dan kenapa sengaja aku angkat ya? Karena ini juga nanti ngaruh ke cara pandang kita sebagai orang tua dan juga sebagai pengelola. Kalau teman-teman jadi pengelola ya. Kenapa aku bilang ternyata diserang ya? Karena nah ini nanti akan dibahas lebih lanjut nih. Memang kenapa daycare ya? Karena sebetulnya kan katanya peduli ya. Kan kata utamanya adalah peduli. Kita menitipkan karena kepedulian, yang dititipkan juga karena peduli kan gitu ya.
Dan kemudian anak adalah bagian dari penting. Nah, cuman teman-teman aku baca jurnal, tapi jurnalnya nggak aku publish nih, karena kemarin aja sharing 2 jurnal aja itu udah diserang luar biasa tuh ya sama emak-emak ke DM ya, sama emak-emak para orang tua yang kemudian ada 3 kelompok yang nyerang ya, tiga-tiganya berbeda. Aku diserang sama semua kelompok teman-teman, DM aku penuh, ada yang malah nyerang langsung di komen ya. Yang penyerang pertama adalah siapa coba? Penyerang pertama adalah yang punya daycare atau pengurus daycare ya. Jadi aku mau cerita dulu. Jadi kemarin itu aku share 1 jurnal. Nah, aku bilang kayak gini, tahu nggak kalau penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dititip di daycare menunjukkan peningkatan kadar kortisol karena interaksi mereka yang penuh tekanan dalam lingkungan dalam lingkungan kelompok. Nah, level kortisol yang naik itu bikin anak tuh jadi mudah cemas. Dan itu kemudian bertahan, jadi panikan, lebih responsif, lebih impulsif, dan itu hasil penelitiannya meta analisis tahun 2006 ya. Nah, meta analisis itu level tertinggi dari perjurnalan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kuliah ya belajar dan suka baca jurnal dan tahu metode ilmiah, meta analisis itu level tertinggi dari artikel penelitian, teman-teman. Jadi kadar kadar pembuktiannya tuh paling tinggi sebetulnya itu aku sampaikan tuh sebetulnya di situ. Terus ada yang nge-DM kayak gini, "Kang, tolong jangan menyesatkan masyarakat," katanya gitu. Walaupun itu hasil penelitian, itu penelitian tahun 2006, 18 tahun yang lalu, gitu katanya. Lalu aku bisa balikin ke dia ya, Bun, kalau Bunda Muslim bukan? Iya. Tahu nggak yang Bunda yakini dan percaya itu diturunkannya itu ribuan tahun yang lalu. Coba digituin pasti marah nggak? Ini bukan soal kapan diturunkannya atau kapan dipublishnya, tapi ini tentang relevansinya atau seberapa kuat itu jadi bukti. Sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya. Dan memang kelompok-kelompok yang daycare yang nyerang ini ya karena mereka ngerasa bahwa aku tuh lagi berusaha menggiring narasi atau opini jangan titipin ke daycare ya. Padahal bukan gitu maksudnya. Nah, makanya di sini bukan cuma mengklarifikasi tapi cuma supaya dijelaskan ya itu pihak pertama tuh. Jadi mohon maaf ya, mohon izin para pengurus daycare yang merasa terroasting itu bukan ngomongin bahwa daycare itu buruk dan jelek. Bukan, nggak pernah bilang kayak gitu. Cuman hati-hati, faktanya memang ketika anak masuk ke daycare, dia level kortisolnya naik. Pasti akan mudah ngareog kalau istilah bahasa Sunda mah apa ya, ngareog in Indonesia when someone ya more impulsive gitu ya. More responsif ya. Jadi gampang keserang panic attack juga level kortisol tinggi itu. Gitu gak bisa diem, makin gelisah, nah kayak gitu. Nah, itu perlu waspada kan, bukan salah daycare tapi anak yang dititip di daycare itu akan kayak gitu ya. Makanya baca dan melihat sesuatu tidak tidak menggunakan bias itu jadi penting ya. Nah, ini disclaimer dulu nih buat para pengurus daycare. Satu itu ya. Yang kedua adalah kemudian para orang tua yang nitipin ke daycare. Pada sibuk langsung nge-DM. Jadi seolah-olah, Kang, jadi kalau Kang, apakah aku salah? Apakah aku salah? Wah, jadi makin panik ya gitu. Padahal niatannya juga bukan itu. Bukan itu yang kemudian aku maksud ketika memposting itu, tapi ngasih tahu fakta, realita bahwa apa yang terjadi di daycare gitu ya. Yang ketiganya adalah orang-orang yang kemudian merasa dibenarkan dan juga malah share-share fakta bahwa dia lebih baik mengurus anaknya sendiri. Jadi malah ada stream, ada arus orang-orang yang kemudian ada emak-emak yang kemudian ngebangga-banggain dirinya. Wah, aku berarti udah tepat. Aku udah ngasuh sendiri anak aku. Nggak gitu juga. Kalau ngasuhnya nggak benar juga jadi salah kan gitu ya. Nah ini makanya di pertemuan ini aku mau sharing daycare itu siapa yang paling care ya gitu ya. Dan jangan sampai kita nitipin atau tidak nitipin, itu kemudian karena rasa bersalah kita. Kita nitipin atau tidak nitipin, karena kemudian kita takut ngerasa riweh gitu ya. Kita punya cita-cita, tapi aku nggak mau terganggu dengan adanya anak. Nah, kalau niatannya udah kayak gitu, nah ini juga harus dipahami dan disadari. Dan juga kepada para pengurus daycare nih ya, malah ada yang bilang kayak gini, daycare kami aman kok, daycare kami
ngambil lisensi dari tokoh luar negeri ya, Maria something lah pokoknya. Terus kemudian dia bla 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 membuat berhasil anak-anak dari begini menjadi begini. Ini bukan perlombaan. Pendidikan itu bukan perlombaan dan gak bisa diklaim bahwa gak bisa ngeklaim kayak teman-teman punya laundry gitu ya. Sebelum datang ke sini kotor, keluar dari laundry jadi bersih. Anak-anak bukan kayak gitu. Ini tuh manusia, nggak bisa digitu-gituin juga. Gitu. Dan aku langsung buru-buru ngasih satu artikel lain di postingan itu, yang ini juga nggak kalah ramenya, banyak di serang ya. Aku sharing riset orang Indonesia ini sebetulnya yang riset juga ya, bahwa anak-anak yang dititip di daycare itu tidak berbeda dan tidak punya pengaruh secara signifikan dengan yang tidak dititip di daycare. Ya, makanya bukan daycare-nya yang berpengaruh, tapi apa? Cara kemudian kita membersamai si anaknya. Jadi bukan soal daycare atau tidak daycare-nya. Nah, itu tuh harus care gitu kita tuh. Harus paham. Nah, kenapa aku bahas? Karena, teman-teman tahu nggak, orang-orang Gen Z sekarang adalah produk dari daycare. Gen Z sekarang itu adalah anak-anak yang kemudian tumbuh, lahir dari daycare. Maka apa yang terjadi dengan anak-anak zaman sekarang? Ya tadi kelihatan banget level kortisolnya kemudian tinggi, banyak memendam, menyimpan inner child ya. Atau bukan generasi Z atau generasi Y-nya juga merupakan produk yang bukan di daycare sih, tapi kemudian dititip-titipin juga ke neneknya mungkin ya, ke tantenya, ke pamannya. Nah, proses ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Lalu kalau kita beneran care, apa yang harus kita mulai serius pedulikan. Gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, paham ya. Dan ini adalah event monthly class paling sedikit pesertanya yang barangkali memang who care ya, siapa peduli sama daycare kan gitu ya. Orang nggak terlalu peduli. Ya, yang penting nggak riweh lah. Ini bukan tentang aku, ini tentang anak aku dan anak aku kan belum tentu bisa nonton. Tapi aku juga pengen tahu. Nah, makanya sebelum kita mulai, aku pengen ngajak untuk luruskan niat dulu teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang hadir sebagai pengurus daycare yang punya daycare, sambil di ini aja sambil aku absen ya. Siapa ya? Coba keluarkan reaction apa? Coba raise hand yang kemudian adalah yang punya pengurus atau lagi berniat untuk membuka daycare, Cung. Ada? Oh, ada Teh Fitri ya. Hadir. Satu, cuma satu atau aku nggak kelihatan gitu ya. Oh, ada ya. Ada. Ya, satu, dua, tiga ya, cuma tiga. Atau di sini para emak-emak, ibu-ibu yang kemudian menitipkan, itu yang pertama pengurus daycare dulu, mudah-mudahan pada kita luruskan niatnya ya, bahwa ini bukan mau ngomongin bahwa daycare itu salah atau daycare itu benar, bukan, tapi apa yang kemudian perlu diperhatikan dan juga aku malah nitip pesan supaya jangan juga memanjakan orang tua dan juga anak dengan aktivitas-aktivitas daycare-nya. Apa yang perlu diperhatikan? Nah, nanti kita bahas ya. Itu buat para pengurus daycare. Sekarang, cung tangan yang kemudian teman-teman semua yang ada di Zoom meeting ini adalah ibu-ibu atau ayah yang kemudian menitipkan anaknya di daycare. Cung, siapa? Yang kemudian hadir di sini karena rasa bersalah? Oh, enggak ya. Cung, ya. Ayah bunda yang sibuk ya, ayah bunda yang kemudian concern tapi nggak mau setengah-setengah ngasuh anak ya. Oke, ada juga ya. Terima kasih, boleh diturunkan lagi tangannya ya. Nah, luruskan niat juga ya. Di sini juga bukan mau menyalahkan, mau menghakimi dan juga bukan mau membenarkan ya. Ada concern yang kita sama-sama harus perhatikan. Kan kita sama-sama care ya. Gitu. Yang terakhir yang kemudian ngasuh sendiri. Siapa di antara emak-emak di sini yang kemudian ngasuh sendiri nggak dititip-titipin, bahkan sama mertua orang tua juga nggak dititipin. Ada? Ada. Ada Ewing. Wah kangen Win kita basket ya Win. Udah lama nggak basket ya. Aku juga udah lama nggak basket lagi ya. Wah banyak nih ya. Wah. Oke.
butuh nggak ya nitipin anak ya? Atau yang sedang mempertimbangkan untuk menitipi anak ya, termasuk aku teman-teman ya. Aku juga sama Momo sedang mau mempertimbangkan untuk nitipin Zeno ya umur 2 tahun di daycare. Nah, harus diluruskan dulu niatnya ya. Bukan berarti kemudian oh ini kayak Bunda Aisyah, saya nggak mau nitipin, ya nggak apa-apa, boleh nggak mau nitipin. Bukan berarti yang mau nitipin juga salah, kan nggak gitu ya. Yuk mari kita luruskan niatnya, mari kita pahami bahwa ini ada basic science-nya, penelitian-penelitian menyatakan apa tadi ya, ada 2 penelitian besar. Soalnya kan ada yang ngekritik bahwa penelitiannya apa di barat tuh, si Firmir sama Eisenjohn mah orang mana gitu ya. Tapi ini kata Dwiatna Irwanto itu di Indonesia bilang bahwa tidak ada beda yang signifikan, tidak ada pengaruh yang signifikan, dan ini dipublikasi di jurnal pediatri ya. Dan ini juga bagus, jurnalnya kualitasnya juga bagus. Artinya apa yang perlu diperhatikan di situ? Nah, yuk kita bahas sama-sama. Siap ya? Are you ready? Oh iya, dan monthly class itu memang hanya 1 jam ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan 1 jam ini kita optimalkan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yang perlu dipahami adalah anak adalah amanah ya. Semua juga tahu ya, betul. Betul. Semua juga tahu anak adalah amanah, maka kemudian ini yang kemudian penting kita seriusin teman-teman ya. Karena dititipin di kita, mereka adalah manusia juga, maka ini berpengaruh banyak. Dan kenapa ini aku angkat sebagai tema monthly class? Karena ini yang menyumbang. Nah, ini penelitiannya nanti mungkin hari ini atau mungkin besok aku share ya di Reels seperti biasa, Reels yang ada kutipan jurnal penelitiannya, bahwa yang paling banyak menyumbang life trap, tahu nggak teman-teman life trap? Life trap itu adalah permasalahan, kesulitan, ujian, kehidupan yang berulang, yang kemudian kalau hal itu datang, kejadian itu datang, event itu datang, kita memilih untuk lari dan menghindari. Makanya pengalaman atau kejadian masalah itu akan berulang terjadi pada kehidupan kita. Nah, itu kemudian disebut life trap. Nah, life trap itu bagian dari inner child ya. Hal-hal yang harus diatasi sedari kecil yang itu tuh kemudian dia hadir dan dipupuk dimulai ketika kecil. Umur berapa? Umur biasanya umur 0 sampai 6 tahun. Nah, makanya ini jadi concern dan aku angkat. Jadi walaupun aku bukan spesialisasinya di bidang anak-anak, di infant gitu ya, tapi ini kemudian jadi isu utama yang pengen aku angkat. Kenapa? Karena kemudian tadi isu-isu yang kemudian muncul jadi live trap itu biasanya gara-gara ketidakmampuan kita, respon kita yang memilih untuk menghindari dan lari ketika kita masa kecil. Jadi nggak ada urusannya sama siapa yang ngasuh kita, tapi ternyata si anak itu gara-gara mulai mulai menggunakan opsi itu, alternatif itu tadi lari, menghindari, dia akhirnya mengulang-ulang kejadian permasalahan yang sama di dalam kehidupannya sepanjang umurnya tanpa dia betul-betul bisa mengatasi hal itu. Itu namanya life trap. Dan itu terjadi pada diri kita. Jadi kalau teman-teman misalkan ketemu orang deket, terus tiba-tiba marahan, berkonflik, gitu lagi, pisah. Ketemu lagi orang baru, konflik lagi, pisah. Atau teman-teman yang kemudian diselingkuhin, misalkan ya, atau dibully, SD dibully, berharap SMP nggak dibully, pindah, ternyata dibully lagi, kayak gitu terus. Atau kita misalkan marahan sama orang, kita punya kasus A, kita punya kejadian B, terus jadi itu berulang di tiap fase-fase kehidupan kita, itu besar kontribusinya ketika kita di masa kecil. Bukan berarti salah orang tua atau salah pengasuhan, bukan berarti luka pengasuhan. Itu yang disebut dengan apa? Mekanisme coping yang kita pelajari ketika kecil, yang kemudian menjadikan life trap. Nah, makanya justru kenapa aku ngebahas soal daycare, karena tadi ada 3 pihak yang berperan utama, yaitu orang tua yang ngedidik langsung anaknya. Apa yang perlu teman-teman perhatikan sebagai orang tua yang ngedidik langsung? Orang tua yang kemudian menitipkan anaknya dan juga daycare-nya, tempat dititipi anak-anak. Nah, harus perhatikan prinsip ini. Habis ini paham ya? Bahwa anak adalah amanah. Karena apa-apa yang kemudian terjadi pada dirinya, bukan karena salah kita loh. Bukan salah kita loh ya, tapi pilihan anak karena anak nyaman ketika melakukan atau
memproses coping itu. Jadi contohnya gini, anak punya masalah ketika kecilnya, kita udah nyoba memfasilitasi, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia memilih untuk lari, dia memilih untuk rewel atau menghindar. Nah, kita perlu cari tahu. Kalau kita biarkan hal itu, maka hal itu akan jadi life trap di kehidupan. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Bukan berarti salah bunda-bunda atau salah teman-teman yang di daycare, salah para ayah juga bukan. Tapi kemudian itu bagian dari pilihan kehidupan yang dijalani sama si anak. Dan ternyata itu ngaruh sampai sampai dewasa. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan jelas ya. Adek nih, hati-hati nih ya, waspadalah, waspadalah ya. Anak adalah amanah, maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya, sebetulnya itu pada dasarnya adalah pilihan dia. Tugas kita, karena ini anak amanah, ya, amanah, maka tugas kita adalah sebagai apa? Sebagai enabler. Apa itu enabler? Fasilitator aja yang memfasilitasi. Pilihan kembali kepada dia. Nah, hati-hati makanya ada beberapa orang tua yang udah punya ego, rasa kepemilikan yang terlalu besar sama anak. Sehingga capaian-capaian anak diklaim sebagai capaiannya. Nah, aku juga posting ya, orang tua yang narsistik. Bukan berarti NPD ya, bedakan antara narcissistic personality disorder dengan kepribadian narsistik, teman-teman. Tiap manusia punya kepribadian narsistik. Kayak gitu, paham ya? Dan dia akan bangga kalau bagian dari dirinya itu melakukan sesuatu yang membuat dia bangga. Dan malah fokus ke hal itu. Paham sampai sini ya? Salah satu contohnya apa coba, teman-teman? Salah satu contohnya itu, aku tuh suka pengen ketawa ya, kalau ada orang tua yang ini pasti teman-teman nggak sadar nih. Ada orang tua yang kemudian secara tidak sadar juga ngerasa bangga kalau anaknya bisa melakukan satu instruksi tertentu ya, apalagi kalau anaknya umur 1 tahun, baru 1 tahun tuh ya. Contoh misalkan, mana cantiknya, terus si anak bisa kedip-kedip tuh, gara-gara dikasih instruksi, mana cantiknya, terus anak kedip-kedip, ngenunjukin ke orang-orang. Jadi seolah-olah mampu melakukan satu instruksi tertentu. Nah itu contoh, contoh ada rasa bangga eh, karena ke-trigger tuh narcissistic personality-nya. Bukan berarti buruk ya. Tiap kita punya narcissistic personality, makanya senang dandan kan. Makanya kemudian butuh skincare kan. Makanya setiap kita mau berangkat, kita bercermin kan, mematut-matut diri, itu bagus, merapihkan diri, bagian dari narcissistic personality. Tapi tadi hati-hati, jangan sampai itu kemudian menjadi egoisme pribadi, rasa kepemilikan yang jadi ikut bangga ketika anak melakukan sesuatu padahal belum belum tentu sesuai dengan masa atau tahapan perkembangannya ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, lalu apa yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah tugas kita ngecek. Biasanya puskesmas mah suka ngasih buku pink kan, buku pink. Itu versi kementerian kita, pemerintah kita untuk bisa mengedukasi masyarakat secara mudah dan renyah. Nih, aku kemarin bikin satu literatur review apa yang perlu kita lakukan atau perlu kita perhatikan. Jadi, what should we care? Kita perlu care, nge-care di bagian mananya pada diri anak dari berbagai literatur. Nah, ini aku coba carikan ya. Nanti mudah-mudahan aku bisa share si slide-nya ya atau gambarnya nanti ke grupnya. Nanti minta tolong Salma atau Teh Hapsa buat nagih ya. Nah ini nih, nggak tahu kelihatan apa enggak ya buat teman-teman ya. Tapi kalau perlu nanti aku share ininya aja gambarnya nanti atau slide-nya ya. Intinya gini, intinya yang harus kita perhatikan itu adalah 4 kategori atau 4 hal utama. Yang pertama adalah perkembangan fisiknya, tubuhnya, bagian yang kelihatan berarti ya, fisiknya. Jelas ya sampai sini ya? Fisik, fisik sesuatu yang tampak, yang terlihat ya, fisik tuh. Nah, nanti tiap usia itu ada hal yang mestinya kita observasi, yang mestinya itu muncul, yang mestinya kita evaluasi, kita fasilitasi, kita jadi enablernya ya. 0 sampai 1 ya, ngangkat kepala, berguling, duduk, merangkak gitu ya. Dan ini, nah, dari berbagai literatur, biarkan itu muncul secara secara alamiah. Itu ya. Sampai sini paham ya? Teman-teman semua, para bunda terutama ya, 0 sampai 1. Ya, jadi bukan berarti si anak harus didongak-dongak kepalanya. Mohon maaf nih ya. Jadi oh, sejak dititipkan di daycare kami, anaknya umur 3 bulan udah bisa mendongak kepala. Bukan
Jadi ini bukan buat lomba-lombaan dan bangga-banggaan. Yang ngasuh sendiri juga gitu. Yang kemudian menitipkan juga perlu perlu memperhatikan hal itu ya. Nah, ini yang bagian dari penting. Jadi perkembangan fisik itu biarkan kemudian terjadi secara alamiah. Kenapa? Nah, teman-teman tahu nggak di, usia 20-an sekarang itu ada fenomena yang namanya fenomena, anak muda yang jompo. Anak muda yang jompo itu fenomena yang lagi ngehits banget di anak muda, sakit pinggang, pada duduk pada bungkuk gitu ya, naik motor salah, kaki mudah kram, jalan mudah pegel. Itu karena tadi orang tuanya atau fasilitatornya, enabler-nya tadi bangga-banggaan terkait dengan perkembangan fisik anak gitu. Jadinya orang tua berlomba-lomba padahal biarkan itu muncul sendiri. Dan nah ini ya memang yang salah satu yang haram kita lakukan adalah terutama di 0 sampai 6 tahun adalah membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Masing-masing punya tahapannya sendiri, nggak apa-apa selama di masa rentang ataupun kalaupun masih agak meleset atau menyimpang dari rentang usianya gitu ya. Setahun 2 tahun tuh nggak masalah gitu sebetulnya. Cuman kan balik lagi tadi ya, ada ego ya, ada ego orang tua yang kemudian merasa bangga kalau anaknya bisa melakukan sesuatu tadi, bagian dari ekspresi narcissistic personality-nya. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa, tapi kita perlu waspada ya. Nah ini perkembangan fisik ya teman-teman ya. Nah ini nanti tabel ini tuh aku summary-kan dari berbagai literatur review. Jadi ini yang normalnya, alaminya, yang biasanya muncul dengan sendirinya gitu ya. Ini dari berbagai literatur ya, dari tahap perkembangan Piaget aku sarikan, Vygotsky aku sarikan, dari eksperimen-eksperimen aku sarikan, dari Maria Montessori udah aku sarikan, bahkan dari Gesell udah aku sarikan. Jadi 4 tokoh utama tahapan perkembangan anak, insya Allah udah aku sarikan. Biasanya perkembangan fisiknya seperti ini ya. Nah, silahkan nanti dicek aja anak-anaknya pada usia berapa. Kenapa sampai 0 sampai 6 tahun, Kang? Ya setelah 6 tahun kan udah mulai sekolah. Kalau sekolah mah dia udah mulai sekolah formal ya, sekolah SD gitu ya. Dia sebetulnya sudah mulai bisa untuk kemudian melakukan sesuatu dengan sadar ya, udah mulai matang. Nah, sebelumnya stimulasi-stimulasi dari orang sekitar itu itu kemudian akan berpengaruh banget gitu ya. Akan berpengaruh banget ya. Jadi walaupun berpengaruh banget bukan berarti nanti daycare yang menstimulasi atau orang tua yang stimulasi akan lebih baik, enggak juga. Ternyata tidak ada bedanya. Yang penting dipengaruhi sama orang-orang sekitarnya. Habis ini paham ya jelas ya? Kembangan fisik tuh. Jadi biasanya kalau di fisik orang anak udah mulai jalan 1 2 tahun, mulai berlari-lari kecil, naik tangga, seneng banget ngelihat tangga manjat lagi, manjat lagi, manjat lagi. Pakai tangan untuk mulai makan dan bermain ya. Nah ini nih diobservasi aja, udah muncul apa enggak. Dan ini yang dilaporkan, ini yang kemudian di apa difasilitasi. Oh mau naik tangga boleh, gitu ya. Oh enggak, ya udah nggak apa-apa, jangan disuruh naik tangga. Kok udah mau umur 2 tahun kok gak bisa naik tangga sih? Ih, perkembangannya terhambat. Nggak gitu juga. Jadi bukan bukan kita bukan hakim. Biarin aja muncul dengan sendirinya ya kayak gitu. Tapi tetap perlu kasih stimulus kan? Ya betul. Jadi ketika dikasih stimulus itu adalah bukan dipaksa untuk memunculkan, Kak Fitria ya. Bukan dipaksa untuk memunculkan, tapi ketika dia kemudian melakukan hal-hal yang mengindikasi, contohnya nih umur 1 2 tahun, dia tiba-tiba pengen bangkit berdiri. Oke, ya kita kasih penyangga atau kita sediakan tangan kita sebagai penyangga, bukan kita yang bantuin ngangkat. Paham nggak sampai sini? Jadi bukan di stimulus itu artinya bukan kita bantuin angkat supaya dia berdiri, dia berdiri, enggak. Kita siapin tangan kita sebagai penyangga. Biarin dia manjat sendirian. Biarin ya gitu. Nah, makanya dengan dukungan by support itu tugas kita gitu ya. Nah, makanya mau itu di daycare, mau itu di rumah, ya perlu melakukan hal ini kemudian diobservasi udah sampai di tahap mana, lagi ngapain, kayak gitu, seru-seruan aja dan biarkan aja. Nah, tiap kali menunjukkan upaya ke arah mana, temani, kasih fasilitas gitu. Nggak diarahkan untuk, jadi kan kayak gitu ya. Ada kemudian beberapa, ini juga
beberapa daycare yang kemudian tadi yang menyerang itu yang ngebangga-banggain. Ada anak udah gini-gini, kita kasih terapi. Ya kalau memang butuh terapi, ya karena memang ada apa namanya rekomendasi dari psikolog, hasil tesnya begitu dan itu bagian yang kemudian akan membuat si anak jadi lebih baik, boleh. Tapi jangan jadi program utama ke hal-hal yang memang belum pasti. Jadi gini, 0 sampai 1 tahun udah keseimbangan koordinasi mulai menulis huruf dan angka. Ya umur 1 tahun dipaksa gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Stimulasinya adalah sebagai enabler ya. Kita bukan stimulan kayak kopi yang membuat kita tetap bangun, enggak. Kita enabler. Oh, mau apa? Mau minum? Oke, sediakan airnya. Ambil sendiri kayak gitu ya. Nendang bola, mengayuh sepeda ya, enggak, tapi dia nggak bisa mengayuh. Apakah aku paksa kayak gini nih, kayak itu nih, kakinya aku pasangin ke sadel, ke pedal, pedalnya aku goyang-goyang, nggak aku paksa, biarin aja. Kalau nggak bisa, nggak usah, gitu. Kalau nggak bisa, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Jadi biarkan dia eh, mengalami masa-masa di perkembangan fisik dengan sendirinya. Itu fisik ya. Nah, yang kedua adalah yang harus diobservasi adalah kognitif ya. Kalau kognitif itu ya, nah kalau kognitif baru kita mulai ngasih stimulasi berupa pertanyaan. Jadi pertanyaan itu adalah stimulus ya. Sama kayak kita ngasih kuesioner kan, kuesioner itu stimulus yang membuat anak terdorong untuk menjawab. Kita kasih lihat boneka, anak mendekat. Kita kasih tunjuk sesuatu, anak melihat ke arah. Nah, itu tuh proses perkembangan kognitif ya. Nah, kita mulai kasih pertanyaan, nanya dan lain-lain, itu proses mengobservasinya. Nah, di umur 0 sampai 6 tahun masing-masing nanti punya tahapan perkembangannya masing-masing. Dan ini kemudian penting ya. Ini belum aku ngomongin concern utama tadi ya. Belum ngomongin concern utama yang kemudian akan ada life trap. Nah, kurang lebih ini ya yang perlu diperhatikan prinsipnya di situ. Aku nggak akan panjang lebar di sini karena aku akan panjang lebar di bagian yang ini justru. Ini mah mau dititipin sama profesional bisa, sama sendiri pun sebetulnya nggak masalah. Tinggal lihat list atau tabelnya dan fasilitasi anak. Gitu sebetulnya mah. Yang jadi masalah dan harus diperhatikan lebih lanjut kalau teman-teman ngerasa care banget adalah soal ini. Soal attachment, kelekatan. Tahu nggak? Value diri kita ada apa namanya? Kode-kode genetis muatan biologis yang kita wariskan ke anak, kalau kita orang tua kandungnya, akan kita wariskan ke anak, yang kemudian akan ke-trigger value-nya muncul, yang kemudian jadi value keluarga kita, yang kemudian ini tuh ngaruh banget di masa depannya kalau kita menseriusi soal attachment ini. Ya, nah ini yang mau aku share benar-benar serius buat teman-teman dan yang perlu teman-teman perhatikan baik-baik adalah bagian ini. Kalau ini mah teman-teman lihat tabel, lihat panduan, nggak ada beda antara orang tua yang ngasuh sendiri, mandiri, dengan yang dititipkan di daycare. Nggak ada beda. Kalau yang ini mah cukup diobservasi, fasilitasi keberadaannya. Kalau ternyata rentangnya atau nyimpangnya baru di atas 2 tahun, baru ke psikolog bermasalah. Kalau masih nyimpangnya 1 tahun ya, misalkan gini, loh kok udah umur 3 tahun masih belum bisa jalan, belum bisa berdiri sendiri, ya nggak apa-apa, tunggu nanti sampai 4 tahun, kayak gitu. Nyimpangnya jangan terlalu jauh aja, 4 tahun masih aman. Penyimpangan setahun dari yang ada di tabel ini tuh masih nggak masalah. Jadi standar deviasinya penyimpangannya adalah 1 tahun ya atau 12 bulan begitu. Nah ini yang ngaruh justru ke yang mau aku bahas. Ini ngaruh banget ke bagaimana kemudian anak mempersepsi ini sebagai luka pengasuhan teman-teman. Yang kemudian ini tuh jadi life trapnya kita. Nah ini yang perlu kita benar-benar lihat baik-baik ya. Attachment itu apa? Kelekatan. Jadi seolah-olah attachment itu dinegasikan, dilawankan, dipertandingkan dengan kemandirian. Jadi kalau kalau kita attach itu artinya kemandiriannya buruk. Padahal bukan gitu. Salah gitu ya. Makanya gimana ya anak supaya jangan attach? Enggak juga. Justru attachment itu perlu. Justru attachment itu bagian dari puzzle yang nanti ngasih value kita. Jadi kalau teman-teman, kalau ketemu orang tua yang dia kebingungan, kenapa ya anak remaja aku udah nggak mau denger aku lagi? Kenapa anak aku udah beda banget ketika dia masa kecil, nggak mau bersama-sama lagi? Ya karena value kita nggak nyampe tuh. Ini makanya kayak kepingan puzzle.
Nah, kalau soal value, soal ngobrol, soal curhat memang batasnya di umur 9 tahun. Tapi ditanamkan dengan ketat dan kuat itu sebenarnya dari 0 sampai 6 tahun value-nya. Nah, attachment apa yang perlu teman-teman perhatikan? Ini nih tabelnya. Nah, ini dia. Ya. Ini juga kemudian disarikan dari beberapa penelitian-penelitian, teori-teori babon yang gede besar ya, eksemplar-eksemplar research yang penting buat teman-teman pahami. Nah, yang pertama adalah tahap attachment-nya apa? Di 0 sampai 1 tahun, walaupun teman-teman jadi kalau teman-teman yang ngasuh sendiri ya kayak Kak Aisyah ya, yang kayaknya udah aku mah nggak akan nitipin, aku akan ngasuh sendiri. Oke, kalau gitu maka pastikan teman-teman itu ngasih kelekatan dalam bentuk kepercayaan. Contohnya kayak gimana ngasih kepercayaan itu? Jadi sebetulnya salah satu halnya adalah gini, kalau anak kemudian ditinggalkan oleh kita, nah jadi ada penelitiannya bagus banget. Cirinya tuh anak lagi anteng dia, lagi anteng, anak dibersamai sama kita, terus dia kemudian nyaman, lalu anteng, main sendiri, lalu kita coba tinggalkan. Nah dia panik dan nangis nggak nyari kita? Nah kalau panik dan nangis nyari kita, kemudian kita hadir, dia kemudian meluk, lalu anteng lagi, itu berarti attachment-nya secure, ada trust di situ. Paham ya sampai sini ya? Dia anteng lagi. Tapi kemudian kalau kita pergi, kemudian kita datang lagi, dia masih merajuk, masih marah, meluk lama, nah trust itu kemudian belum kebangun. Paham sampai sini ya? Atau nggak paham ya? 0 sampai 1 tahun tuh melakukan itu. Nah, itu yang ngasuh sendiri. Maka kita coba, jadi setiap kali ketemu orang lain, coba dia akan takut sama orang lain, dia akan ke kita. Tapi kemudian kalau dia udah mulai ngerasa nyaman, dia akan lepas dari kita. Itu contoh attachment yang trust. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kalau attachment yang mistrust, itu kayak gitu tadi. Kita nggak ada sedikit aja pergi. Dia marah, ngambek, nangis, nyari kita, kita hadir. Dia tetap masih butuh waktu untuk marah sampai kemudian anteng lagi. Nah, biasanya durasinya adalah sekitar 5 sampai 15 menit kalau 0 sampai 1 tahun. Artinya dia sedang ngebangun mistrust. Hati-hati tuh. Itu harus buru-buru kita terapkan. Ya, karena nantinya biasanya isu life trap yang muncul di dalam kehidupannya adalah ini nih, sulit untuk percaya dalam hubungan. Nah, siapa di antara teman-teman yang kemudian tiap kali berelasi, nah kayaknya Teh Fitri mah enggak ya, ini mah tiap kali kemudian berelasi sama orang itu susah percaya sama orang lain. Wah, pokoknya perlu nyari tahu beberapa kali gitu ya. Terus tiap kali ketemu orang baru, tiap kali ketemu relasi baru itu cemas, gak karu-karuan, sulit banget untuk ngasih kepercayaan dan sulit membangun ikatan dengan siapapun. Ya, ada yang kayak gitu? Ada ya? Ya kalau ada, nah berarti ketika masa kecilnya ada isu trust dan mistrust. Nah, ini harus diobservasi. Nah, itu yang buat yang ngasuh sendiri. Kalau buat yang di daycare atau yang nitipin ke daycare, gimana? Nah, perlu cek, perlu cek, perlu observasi. Ya, ini eksperimennya gimana? Eksperimennya kayak gini, teman-teman. Sama kayak tadi. Biarkan anak antang ini 0 sampai 1 tahun ya. 0 sampai 1 tahun. Kan ada juga ya yang mulai dititipin di daycare di 3 bulan ya. Beberapa survei yang aku bikin tuh ada juga yang mulai dititipin di 3 bulan, di 6 bulan. Ketika kita datang, ketika kita hadir, ya. Oh, ketika habis nganterin, kan pergi ya. Suruh pamit. Dadah-dadah dulu. Nangis apa enggak? Nah, kita temenin dulu, anteng apa enggak. Kalau kemudian antengnya 5 sampai 10 menit, itu masih trust. Jadi buat teman-teman di daycare nih ya, pastikan trust sama mistrustnya itu ke orang tua kandung dulu. Mudah-mudahan jelas ya. Baru nanti si pengasuhnya, si gurunya, si tim yang ada di daycare-nya melakukan proses trust dan mistrust. Tapi proses yang harus dijalani sebelum benar-benar dilepas sama orang tua, khususnya di 0 sampai 1 tahun adalah attachment trust sama mistrust ya. Terutama dari sisi pamit dan juga ketika kedatangan. Jadi dikejutkan. Ini ada siapa gitu. Kalau dia kemudian cuek, tetap anteng. Oke, godain dulu. Oh, ayahnya mau pulang dulu ya, bundanya mau pulang duluan ya, gitu. Kalau masih cuek, berarti masih trust dan mistrust sama sama pengasuhnya. Nah, itu harus dilepas dulu.
harus dilepas dulu kayak gitu. Nah, itu juga perlu perlu proses dan itu yang harus diseriusin ketika kita melakukan tadi pengasuhan di daycare ataupun dari orang tuanya ya yang menitipkan. Jelas ya sampai sini ya? Oke, itu yang pertama tuh 0 sampai 1 tahun. Kalau enggak isunya yang kayak tadi ya. Anak susah apa aja kalau teman-teman punya ngelihat orang gitu ya, yang SMP-nya itu susah buat temenan sama orang lain, nggak punya banyak bestie gitu ya, nggak berjejaring ya kayak aku lah. Itu punya isu trust dan mistrust ketika umur 0 sampai 1 tahun. Gitu ya. Oke. Kalau umur 1 sampai 2 tahun itu membentuk keamanan. Jadi bonding istilahnya ya. Safe safe bonding ya. Pola. Nah, ini nih safe bonding itu kalau yang buat ngasuh sendiri, kalau buat ngasuh sendiri itu biasanya dimulai dari berbeda ruangan atau ketika dia bersama orang lain, bisa dilepas apa enggak ya. Itu namanya safe bonding. Nah, biasanya ini tuh suka ada jarak atau batas imajiner ya. Beda berapa meter, dia masih ngerasa aman nggak? Kita masih kelihatan apa enggak? Kayak gitu ya. Nah, biasanya ini akan sulit menyari atau gini nih, biasanya kasusnya kalau nggak bisa di attachment ngasih keterikatan aman, maka ketika dewasa dia selalu ada di zona nyaman. Takut banget keluar dari zona zona aman ya. Nah, biasanya biasanya orang-orang tuh sulit sulit nyaman banget ya. Sulit nyaman. Nah, ini siapa? Ini aku juga ya. Makanya malas camping ya. Kalau 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 hotel, kalau budgetnya sesuai pengen yang paling nyaman itu aku banget ya. Karena barangkali tahap attachment sama orang tuanya nggak begitu bagus ketika 0 sampai 2 tahun. Dan itu bukan salah orang tua. Balik lagi ya, itu kemudian hal yang nggak kita observasi dengan serius ya. Nah, kalau yang ngasuh sendiri, coba cek jarak aman di sekitar. Jarak aman itu adalah biasanya lingkar. Dia ditinggalin tuh berapa berapa meter dari dia yang kemudian dia tuh kemudian nyari kita. Bukan lama ya, tapi berapa meter. Jadi kita eksperimennya adalah kita jalan menjauh tapi masih ada dalam blind sight apa? Jarak pandangan dia. Nah, gitu. Nanti berjalan menjauh, nanti kita cek. Dia nyariin nggak? Kalau dia mulai nengok-nengok, nyariin, oke, oh berarti jaraknya kayak gitu. Itu namanya safe bonding. Kalau di daycare atau teman-teman yang kemudian nitipin anaknya di daycare, apa yang perlu dicek? Itu juga sama yang diobservasi. Ketika kita mulai menjauh, ketika dia lagi main, seberapa kemudian nyariin kita sebagai apa namanya authority figurnya. Ketika kita mulai menjauh, harus dia ada di batas matanya penglihatan dia. Nah, itu cara untuk ngeceknya. Nah, yang bagus tuh yang kayak gimana sih yang disebut attach? Yang aman itu yang kayak gimana? Nah, beberapa kalau ini kan tadi ya, ini 5 sampai 10 menit. Kalau ini durasinya waktu, ini mestinya aku kasih satu tabel lagi ya. Kalau ini 5 sampai 15 5 sampai 10 menit, sorry. 5 sampai 10 menit ya. Dia butuh tenang ketika marah karena kita pergi. Kalau lebih dari 10 menit dia mistrust. Harus diberesin dulu berarti di sininya. Ya, gitu. Kalau ini berapa? Berapa meter? 3 sampai 5 teman-teman. Gitu ya. Maksudnya gimana 3 sampai 5? Kalau dia nyariin ketika kita udah berjarak 3 atau 5 meter, 3 atau 5 langkah kaki, itu pakai kaki sih sebenarnya bukan meter ya. 3 or 5 feet, 5 feet itu berapa meter ya? Satu kaki itu berapa? 3 or 5 feet ya, 1,5 meter kali ya. Itu kemudian dia nyariin, berarti dia lagi safe bonding. Tapi kalau lebih atau kurang dari itu, biasanya kurang sih. Kurang dari 3 kaki, dia pola keterikatannya nggak aman. Ya. Kalau terlalu di atas 5 meter, ada yang salah sebenarnya. Loh kok dia cuek banget ya? Kayaknya bondingnya nggak sama kita. Kita harus bikin bonding lagi. Paham nggak sampai sini? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas nih. Kalau dia nyariin gimana Kang? Ya memang tugasnya harus nyariin. Kak Inis. Memang goalsnya adalah nyariin. Jadi seberapa jauh dia nyariin. Nah, safe bonding itu pakai jarak. Ya, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum lanjut ke yang 3, 4, 5, 6. Sampai sini kebayang? Karena ini yang masih kecil-kecil banget ya. Masih waspada banget. Soalnya ini kan kasihan banget ya ketika kita melakukan eksperimennya ya.
Tapi mau nggak mau untuk ngecek. Ini yang penting banget. Oh, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut berarti. Nah, kalau umur 2 sampai 3 tahun enak ya kalau perempuan itu udah bisa diajak ngobrol, udah nyambung, udah aman lah ya untuk diajak ngobrol. Nah, maka attachment yang harus kita pahami adalah soal apa? Soal kemandirian ya, bisa ngerjain sendiri apa enggak. Contoh, mau minum, di mana kira-kira nyimpen minumnya kayak gitu. Ini mau ngasuh sendiri ataupun diasuh, kita harus cek dia bisa nggak ngelakukan sendiri ya, ngambil sendiri. Misalkan aku mau minum, ambil, coba di mana minumnya, nggak tahu minum, coba di mana minumnya, nggak tahu minum, coba lihat dulu, cari, yuk yuk tuh di sebelah mana, di sebelah sana, yuk yuk lihat, yuk di sini tuh tuh lihat sebelah, kayak gitu, itu diajak. Terus shame sama doubt, nah di sini mulai kelihatan malu karena orang lain dan ragu. Biasanya kan kalau 0 sampai 2 tahun, istilahnya apa ya? Istilahnya tuh yang nggak ada rasa takut lah. Kalau dia kepo sama satu barang, kepo sama satu kegiatan, dia pasti datengin, nyamperin, ketawa dan apa. Kalau ini mulai muncul shame sama doubt. Nah, tugas kita nanya, mengeksplorasi di sini. Nah, ini biasanya ada hubungannya sama tadi perkembangan kognitif ya. Eh, kenapa suka? Kenapa pengen main tapi malu? Kenapa takut? Kenapa lagi mikir apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ada apa ya? Sorry, sorry. Salah, bukan kenapa, tapi pertanyaannya ada apa. Jadi nggak boleh nanya kenapa ya. Sorry, sorry, sorry. Aku salah nih. Dilarang keras di bagian ini kalau permohonannya jangan nanya why ya. Do not ask with question tag-nya why ya. Pertanyaannya itu jangan why tapi what happened ya. Kalau bahasa Inggris whatever berarti ada apa gitu. Apa? Mau minum? Di mana minumnya? Ada apa? Apa? Kenapa? Nah, kenapa bengong? Itu salah. Ada apa? Apa yang bikin diam? Nah, ditunjukin. Kenapa? Kenapa? Kenapa jangan pakai kenapa, tapi pakai apa supaya kita sebagai pengasuhnya, authority figurnya nunjukin event, nunjukin behavior, tangible behavior. Itu ya. Nunjukin event, nunjukin tangible behavior. Kalau kenapa ngajak mikir abstrak, pusing, 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 susah. Nah, justru nantinya malah ada masalah dengan kemandirian, potensi. Ditanya kenapa tuh makin malu tahu? Kenapa ngelihat? Ayo, kenapa? Kan nggak bisa. Ada apa? Apa yang bikin diem nih? Apa yang bikin bengong? Nah, gitu ya. What happened? Ada apa? Nah, itu yang ditanyakan. Ya. Jadi pertanyaan ada apa ini untuk ngecek ya. Dan lalu kemudian apa yang harus dilihat nih? Kalau dia punya masalah dengan kemandirian dan malu itu kalau kayak gimana? Contohnya seperti apa tadi? Emosi, marah atau menjauhkan diri ketika ditanya. Nah, soal ada apa dan lain dia menjauhkan diri, dia nggak mau ngambil, dia nggak mau bawa, dia nggak mau. Jadi dia butuh sesuatu, tapi dia nggak mau melakukannya dengan sendiri. Bangunin, gendong, gitu. Ada apa? Kakinya emang nggak bisa diangkat. Kaki mana kaki? Yuk coba diangkat, gimana diangkat berdiri? Ah, kayak gitu. Itu yang perlu dilakukan ya. Mengeksplorasi kemandirian, terutama tiga hal ini ya. Makanya eksplor tiga hal ini, malu sama ragu. Apa yang bikin nggak lari? Apa yang bikin gak jadi naik lagi? Ayo masih bisa satu lagi. Ada apa? Apa yang bikin diem? Apa yang bikin berhenti? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bagus. Jangan kenapa ya. Kenapa berhenti? Jangan kenapa kau berhenti. Ada apa? Ada apa? Supaya dia nunjukin. Ada ini, ada itu, ada itu, ada itu ya. Supaya lebih tangible, bisa jelas gitu. Ya. Nah, 2 3 udah, kita masuk ke 3 4. 3 4 gimana? Ini mulai umur 3 dan 4 itu selalu ada hubungannya sama sebutannya itu vicarious. Vicarious inisiatif. Dia punya inisiatif karena ngelihat temennya gak inisiatif. Eh, yuk kita bernyanyi, yuk kita mulai apa? Nah, dia mulai ini punya inisiatif atau guild. Biasanya stimulusnya adalah pakai you. Ya. Jadi sebetulnya yang beda antara di rumah dengan di daycare tuh, yang dititipin atau ngasuh sendiri tuh di 0 sampai 2 sebetulnya harus kita waspadai. Dan selalu harus ada serah terima ya teman-teman semua, terutama yang nitipin ke daycare.
selalu ada serah terima tahap attachment-nya ya. Kalau yang ini attach ke kitanya masih bisa kita delegasikan yang di atas 2 tahun ke sini ya. Kalau ini lewat pertanyaan ada apa? Kalau ini eh, kemudian lewat vicarious ya. Mulai kemudian pakai ajakan. Kata kuncinya adalah yuk, yuk ini, yuk ini, yuk minta maaf, yuk ambil, yuk bersihkan. Siapa yang kentut? Gitu. Yuk minta maaf, yuk bersihkan, yuk beresin, yuk. Kata kuncinya di 3 4 itu di yuk ya. Orang-orang yang nggak diajak, teman-teman, hati-hati loh, ajakan, bentuknya ajakan. Di 3 dan 4 tahun tuh ajakan, yuk. Kalau dia nggak banyak diajak, apalagi yang bunda-bunda kan, yuk ya, yuk, kayak gitu ya. Kalau nggak suka diajak, apa yang terjadi? Nah ini nih, ketika dia akan punya life trap di masalah memulai interaksi sosial, nggak bisa basa-basi ya. Susah kalau ketemu ada tamu tuh bingung gimana ngajak ngobrol apa cuaca lagi ya. Aku inget video reels yang orang lagi dicukur, dia mau basa-basi sama tukang cukurnya. Kerja di mana? Udah jelas tukang cukur masih nanya kerja di mana. Kacau ya. Nah, terus ini nih, yang paling berat adalah kemudian potensi harga diri dan rasa bersalah. Ya tiap kali ada sesuatu nyalahin dirinya. Kalau teman-teman saat sekarang di dewasa ini senang banget nyalahin diri, tiap kali ada orang main sama temennya, kita ngerasa nggak diajak, lalu marah dari kejauhan atau pundung ya kalau dalam bahasa Sunda, itu berarti ketika umur 3 dan 4 tahun ada kegagalan dalam membangun tahap attachment di social relationship ya. Terutama ngomongin soal inisiatif sama guilt. Kalau teman-teman pengen diajak ya ikutan aja ngikut gitu. Nah, kalau aku alhamdulillah di dua ini nggak ada masalah ya. Di nomor usia 23 dan 34 aku aman ya. 0 sampai 2 nih yang aku sampai sekarang jadi manja banget ya. Hai, gitu. Nah, kita lanjut ke 45. Nah, ini memperdalam ikatan bonding, dia udah mulai punya bestie ya. Nah, dia udah mulai masuk ke kategori sosial, teman-teman di 456, 456. Bedanya apa antara 45 dengan 56? Nah, ini social bondingnya adalah you are part of me, you are part of me. Dia udah mulai menjadikan dirinya bagian dari orang lain adalah bagian dari dirinya. Nah, di sini kalau tadi di 2 sampai 2 3 3 4 tidak ada serah terima, kalau di yang dititipi di daycare ya, kalau 4 5 itu harus mulai ada serah terima juga. Bagian terutama bagian dari kelompok. Kelompoknya kelompok siapa, siapanya kayak gimana, seperti apa, kayak gimana, kayak apa dan lain-lain ya itu di 45 ya. Mulai mengenalkan teman, mulai nanya kamu sukanya sama siapa, senangnya sama siapa. Sukanya tuh bukan suka 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 pacaran, suka cinta ya, tapi suka tuh suka main sama siapa, suka main apa kayak gitu. Nah, 56 itu mulai berkelompok. Mulai berkelompok tuh artinya mulai ngegeng. Nah, pastikan yang dititipin di daycare itu ngegengnya sama orang tuanya atau orang tua dengan si pengasuh utamanya di daycare. Nah, makanya biasanya anak tuh harus punya penanggung jawab utama ya kalau di daycare tuh. Biasanya sih kayak gitu ya. Biasanya ada penanggung jawab utamanya dititipkan. Nah, kalau ada penanggung jawab utamanya, pastikan penanggung jawab utama itu di 56 terlihat satu geng dengan orang tuanya. Kayak gitu. Jadi, pastikan si guru sama orang tua tidak awkward kalau di 56 ya. Kalau di 56 ada nggak yang ditipin anak 5 atau 6 tahun? Ya pastikan ketika ketemu ada sapaan-sapaan khusus yang nggak disapa, yang ke pengasuh lain nggak nyapa seperti itu. Ada high five khusus, ada bentuk tos khusus antar orang tua supaya anak ngelihat. Kalau 45 nggak kayak gitu, tapi dikenalkan bahwa oh aku temenan sama itu. Oh aku sebagai orang tuanya juga temenan loh sama pengasuhnya kayak gitu ya. Nah, dua ini nanti akan nunjukin soal ini nih. Biasanya kalau nggak dikenal, jadi kata kunci di 45 itu adalah di endorse, teman-teman. Kalau bahasa NLP-nya itu diedifikasi. Jadi dikenalkan. Jadi orang tua dengan pengasuh, yang terutama yang dititipkan di daycare, terlihat akrab. Nah, kalau pada orang tua yang ngasuh sendiri, ayah dan ibunya.
yang harus menunjukkan keakraban kayak gitu. Kalau di 56 kata kuncinya adalah harus jadi satu geng. Beda ya, beda ya, beda ya. Nah, dikenakan konsep akrab ya betul. Karena kalau enggak attach dan gagal lewat udah tiba-tiba ke 56 aja, dia akan kesulitan membentuk ikatan sosial yang mendalam. Ya, akan cenderung mengisolasi diri dan ketergantungan setiap kali punya teman atau bestie. Tergantung sama dia lagi. Temenannya sama itu lagi nggak bisa pisah aja. Seolah-olah setia, padahal sebetulnya posesif. Gitu. Kalau 56 nggak punya bestie, dia susah untuk mengelola emosi, nggak bisa atau lemah dalam problem solving. Ya udahlah terserah kalian aja. Ya udahlah aku ikut aja. Nah biasanya tuh isunya di 56 kayak gitu. Ya, jelek ya usia 34 gimana cara mengatasinya nanti ya. Dewasa ini selalu merasa bersalah. Dewasa ini selalu merasa bersalah bukannya bagus. Gak suka ya enggak juga. Ngerasa bersalah sampai menyalahkan diri sendiri kan nggak bagus ya. Itu nanti ngaruh ke harga diri, jadi rendah diri. Gitu nggak bagus juga Kak Rahma ya, Kak Rama. Jadi kalau sebelumnya diasuh langsung sama ortu, lalu dititip di daycare, di atas usia 2 tahun, tahapannya gimana? Ya ini tadi. Kalau makanya gini sebetulnya, paling enak ke daycare, teman-teman. Kalau mau mulai nge-daycare, paling aman itu umur 2 sampai 4 tahun. Nggak usah ada fase serah terima. Ya, nanti kalau aku udah share di YouTube, videonya bisa diulang lagi tuh kata-kata kuncinya. Yang perlu ada serah terima serius itu justru ketika apa? 0 sampai 2 dan 4 sampai sampai 6. Paling aman. Jadi kalau teman-teman lagi mulai pengen nitipin di daycare supaya tetap kejaga attachment-nya, supaya secure, di mana? Di 2 sama 4. Itu mah udah nggak usah tetap titik, nggak usah ada serah terima antara orang tua dengan itu, pasti akan sejalan, pasti akan align, pasti akan align ya. Nggak ada penelitiannya yang ya. Kalau cemburuan akibat isu di usia berapa? Di usia 45 Kak Ismi ya. 45 itu 4 dan 5 ini nih cemburuan di sini nih ya. Jadi sulit buat punya. Jadi kalau Kak Ismi isunya di 45, berarti sekarang itu tipe orang yang sulit ngebangun. Jadi kalau temenan tuh ya asal kenal, nah sulit banget buat jadi dekat dan dalam. Sekalinya udah dalam, terlalu kebergantungan kayak gitu. Ya, kan kenapa usia 56 harus serah terima kalau ke daycare kan ini kata kuncinya. Kenapa harus serah terima? Karena dia lagi membentuk geng. Attachmentnya, attachment memperkuat keterlampiran emosional dan sosial. Kalau kemudian nggak diserah terima Kak Aisyah, anak serasa dibuang. Gitu. Kalau 4 dan 5 bukan cuma kerasa dibuang, tapi dia kemudian ngerasa diasingkan, dialienasi. Kayak gitu. 2 dan 4 paling aman. Gak usah ada serah terimaan. 0 sampai 2 itu paling gawat. Harus ada serah terima yang memang harus ada eksperimennya dulu. Nah, si orang tua mau nggak mau harus meluangkan waktu dulu dalam beberapa hari. Karena biasanya 3 sampai 4 hari itu untuk bisa trust mistrust ya sama safe bonding kayak gitu. Bener banget kayak Ismi ya, nggak usah nangis kayak siapa juga yang nangis ya. Kalau anak perempuan usia 3 tahun sering nangis sampai ngamuk kalau ditinggalin, oh berarti masih regres Kak Sam. Masih regres berarti dia masih ada di fase 02 yang belum selesai gitu. Ya, gitu. Serah terima maksudnya gimana? Nanti diulangi lagi videonya ya. Serah terima itu Serah terima itu serah terima itu maksudnya adalah dia kan ini kata kuncinya kan attach tuh. Dia akan melekat. Kalau dititipkan, berarti melekatnya mestinya sama siapa wajibnya? Sama orang tuanya kan? Nah, melekatnya nanti ke siapa? Ke pengasuhnya kan? Nah, makanya tadinya mesti trust sama orang tuanya, sekarang dititip sama sama pengasuhnya. Tadinya safe bonding sama orang tua, jadi safe bonding sama sama pengasuh. Begitu dijemput pulang, dibalik. Tadinya trust sama pengasuh harus diserah terimakan ke trust ke
orang tua. Nah ini ada proses. Jadi nggak bisa langsung jemput, ambil aja. Nanti dia sedih, diambil dari pengasuhnya. Kayak gitu. Atau sebaliknya nanti dia sedih diambil. Nah, termasuk ini juga di 45, 4 sampai 6. Ketika dia dijemput, harus ada dulu serah terima, yaitu apa? Edifikasi, dikenalkan. Tadi kata kuncinya apa? Edifikasi atau dikenalkan. Bunda, ini nih, si ini udah begini, begini, begini. Ini nanti titip ya di rumah begini, begini, begini ya. Itu dikenalkan tuh, itu bentuk serah terimanya. Nah ini daycare mesti mesti ada akad, makanya tiap kali antar jemput itu harus ada akad ya, nggak bisa sembarangan jemput, antar. Kalau umur 0, 2 dan 4, 6. Kalau umur 2 sampai 4 sikat aja Pak Haji, Bu Haji ya, titip aja. Karena kemudian eksplorasi dan lain-lainnya adalah ketika dia berinteraksi dengan orang lain di lapangan. Begitu kurang lebih materi malam ini. Ya, jelas ya, paham ya. Nah, kalau enggak, nanti isunya yang di kanan, teman-teman. Gitu. Isunya yang di kanan tadi kayak Kak Ismi ya. Tuh, ini di sini. Kalau aku masih di sini nih, di 0 sampai 2. Tadi betul Kasam, kayak anaknya Kasam tuh ya. Bukan anaknya, mungkin kalau ada anak perempuan 3 tahun, nangis nggak mau kalau ditinggalin. Nah 3 tahun tuh, kan masih ada deviasi ya, penyimpangan 1 tahun. Masih bisa dibenerin saat itu juga. Kayak gitu. Kalau kita kan udah keburu gede. Kita kan nggak bisa tiba-tiba, yang didaikirin siapa? Orang tuanya. Orang tuanya Teh Fitri nerima nggak Teh Fitri ngedaikirin orang tua? Mungkin didaikirin di Sintesa ya via konseling. Gitu. Nah, tadi lupa. Kalau kemudian teman-teman udah terlanjur punya isu-isu yang di sebelah kanan tadi, mesti ngapain? Mesti gimana? Mesti seperti apa? Mesti ikutan kegiatannya Sintesa. Namanya Inner Peace, teman-teman. Ya, nih. Teman-teman suka masuk nggak ya ke webnya Sintesa Wellness ya? Coba masuknya sekali-sekali aja main ke Sintesa Wellness. Nah, ini kalau mau ikut kelasnya Adit ya, ini mah buat terapi. Kalau teman-teman pengen sehat, pengen healing, tapi healingnya nggak mahal-mahal, dan ini bisa dilakukan setelahnya nanti dipandu sama Adit buat lewat menulis. Nulis ini ngaruh banget. Jadi hal yang paling berhasil kedua untuk healing selain introspeksi self talk adalah nulis. Ya, literaturnya banyak banget ya. Nah, ini nanti mulai hari Senin ya sampai 23 Agustus. Kalau nanti sama aku ngomongin pernikahan ya buat yang KDRT KDRT ya nanti supaya kita tahu nih bagaimana the psychology of marriage yang benar. Nanti di KLP tanggal 6 nanti ada tugas tuh ya. Ketemu lagi tanggal 13, 20, 27, 28 September. Nah, kalau buat teman-teman yang tadi di sebelah kanan semua isu-isu inner child-nya pada muncul, yuk kita healingkan seharian penuh tapi ini mah offline, teman-teman ya, karena aku perlu langsung hari itu juga di hari itu juga teman-teman akan menuntaskan yang tadi itu karena butuh terapi. Kalau udah keburu gede nggak bisa tiba-tiba di daycarein, harus ikutan inner peace ini. Ini aku share screen kelihatan ya? Kelihatan ya Sal ya? Iya aman Kak, kelihatan kok dari Oke. tadi. Nah, jadi teman-teman kalau mau daftar tinggal klik di sini ke websitenya synthesawellness.com, ada kelas, klik di sini nanti daftar. Atau mau nanya-nanya dulu boleh nanti ke nomor admin ya, ke Teh Hafsah boleh. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan malam ini ngebantu ya. Jadi dan sekaligus mengklarifikasi bahwa aku bukan anti daycare. Ini tuh justru aku sama si Momom juga mau nitipin Zeno ke daycare. Cuman kita nggak mau asal titip. Nggak, bukan karena kita nggak mau apa ya, nggak mau kerepotan karena anak dan sebel sama anak kita titipin, bukan. Niat nitipin ke daycare bukan buat ngebuang ya. Maka ini juga jadi sekaligus ngasih tahu sharing ilmunya ke teman-teman supaya paham bahwa apa yang perlu kita lakukan ketika kemudian menitipkan anak ke daycare gitu. Ya, Kang tadi di awal bilang kalau anak yang di daycare lebih liar. Kalau bahasa suami aku, oh, bukan liar tadi ya, kortisolnya naik,
Kemudian atas stimulus apapun dia lebih responsif gitu. Bukan liar ya, lebih responsif. Makanya kita perlu peka dalam memberikan stimulus. Jadi kok di rumah mah nggak kayak gini? Ya iya, karena di rumah mah kadar kortisolnya pasti rendah. Karena ketemu anak lain, karena ketemu orang asing, pasti seperti itu. Kak Rahmatus Salma ya. Inner peace mirip emotional healing terapi nggak? Beda. Ini mah disadari. Emotional healing terapi mah biasanya ngajak kita, nge-trigger kita sesuatu, membuat kita rilis. Kalau ini mah nggak ada trigger-triggeran, langsung ngajak kita untuk menyadari isunya apa dan bagaimana mengatasi isunya di hari itu juga. Ya satu isu utama. Biasanya tadi ya di daftar-daftar yang ada tadi gitu. Itu aja teman-teman ya. Atur nuhun, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam kangen, salam rindu juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa di monthly class berikutnya. Sukses berkah selalu ya buat para orang tua. Mau itu dititipin atau enggak, mudah-mudahan kita jadi orang tua yang baik, yang soleh, yang jadi enabler buat anak-anak kita tumbuh kembang bermanfaat buat bangsa, negara, dan dunia. Aku kembalikan ke Teh Salama untuk menutup. Mangga Teh Salama. Baik, terima kasih banyak Kang Zain dan teman-teman semua yang ada di sini. Dan tadi juga pertanyaan-pertanyaannya udah langsung sekalian dibahas dan dijawab di ini ya, di kolom chat gitu. Pas seiring berjalannya materi, kita tadi udah bahas ternyata bukan ngebahas daycare-nya salah atau orang tuanya yang salah, enggak. Tapi kita lebih disadarkan lagi, lebih aware lagi sama tahap-tahap perkembangan ketika mau menitipkan anak ke daycare atau mau mengasuh anak sendiri pun gitu ya di rumah. eh, di tahap mana nih? Sedang di tahap perkembangan mana dan masih bisa diperhatikan sehingga masih bisa diperbaiki gitu ya Kang ketika di usianya itu. Kalau misalnya dewasa kan tadi ada beberapa juga yang aduh Kang ini isunya saya semua deh kayaknya dari atas sampai bawah kayaknya ada semua deh. Nah itu kalau udah terlanjur ayo ikut Inner Peace ya nanti di Oktober ada program Sintesa Wellness Center yang bakal tadi bahas isunya menyadari isunya apa, life trap-nya seperti apa yang muncul karena tadi ada tugas-tugas perkembangan atau tahapan-tahapan perkembangan yang mungkin kurang aware juga dan terlambat mungkin ya Kang ya karena udah dewasa juga sehingga perlu dibereskan sehingga tidak keterusan nih life trap-nya gitu. Nah, oke, terima kasih banyak Kang Zain materinya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya juga ya. Dan nanti di selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya akan selalu ada kelas bulanan juga dari Sintesa Wellness Center dengan membahas fenomena-fenomena yang menarik juga. Oke, mungkin kita akan ini ya, sesi dokumentasi bareng-bareng. Oke. Boleh kalau mau buka kamera, silahkan. Bang, ada ini tuh, ada pertanyaan. Inner peace itu Mm-mm. cocok untuk nenek-nenek berusia 50 sampai 60 tahun kah? Cocok banget, ada kemarin. Ya, itu cocok ya. Jadi untuk semua Cocok. usia. Ada minimal usianya nggak, Kang? Kira-kira. Minimal usianya di 19 apa 21 ya, aku lupa ya. Antara itulah. Oke, teman-teman, yuk kita mau dokumentasi, mau foto bareng. Boleh di on cam dulu ya. Dibuka dulu kameranya.